semuanya, setelah tadi kita membahas mengenai kegagalan beberapa orang atau bahkan kita sendiri ketika membangun sebuah networking, pada segmen terakhir atau segmen 5 ini kita akan membahas mengenai tips and trick untuk membentuk profesional networking untuk karir yang kalian impikan nih. Nah, kira-kira apa saja? Berikut tips and trick. Yang pertama, tentukan tujuannya. Kalau teman-teman punya tujuan, cobalah tulis. Melakukan journaling itu perlu, teman-teman. Jangan sampai tujuan hanya sekadar tujuan yang hadir di kepala lalu hilang dengan sendirinya. Jangan sampai begitu. Jadi ketika teman-teman ada sebuah ide ini, langsung tulis saja. Coba kita tulis nih resolusi kecil, kemudian tujuan target utama kita apa, kita breakdown menjadi kecil-kecil di catatan HP teman-teman atau di catatan buku fisik teman-teman atau dimanapun itu. Coba teman-teman lakukan hal itu, karena apa? Memahami tujuan dalam sebuah membangun networking adalah kunci untuk merancang dan memelihara hubungan yang selaras dengan karakter atau kepribadian kita, value atau nilai, dan ambisi kita. Adapun untuk menentukan tujuan, kita dapat mengawalinya dengan membuat daftar pertanyaan sehari-hari. Nah, simple sebenarnya, teman-teman. Dimulai dengan apakah. Apakah dengan membangun networking dapat bermanfaat bagi perkembangan karir saya? Nah, dipikir-pikir lagi no. Kira-kira ketika membangun networking bermanfaat nggak nih untuk perkembangan karir saya ke depan? Kemudian, mengapa ini penting saya lakukan? Mengapa kira-kira kok teman-teman harus membangun networking? Untuk menambah jejaring networking kah? Hanya sebatas itu? Atau ingin melakukan ambisi pribadi? Goals teman-teman yang ingin promosi jabatan, jenjang karirnya lebih tertata lagi, karir plan-nya lebih memadai lagi, lebih bagus lagi, atau seperti apa? Nah, yang selanjutnya, apakah networking yang ingin saya bangun ini sesuai dengan kepribadian saya? Nah, kira-kira seperti apa, teman-teman? Sesuai nggak dengan hati kita, dengan apa yang kita inginkan? Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan. Gitu. Nah, yang kedua, beranikan diri untuk berkenalan dengan orang baru. Jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu-ragu untuk berkenalan dengan orang baru. Kalau teman-teman minder, takut, ya nggak bakal punya networking lah. Itu untuk logika simpelnya. Ketika kamu baru masuk di sebuah lingkungan baru, tempat kerja baru atau organisasi kampus, jangan sampai sungkan untuk memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Selain itu, jangan malu untuk terlibat dalam sebuah pembicaraan. Hal ini tentu dapat dicoba saat berada di berbagai acara seperti acara crow atau di ruang publik kayak festival, diskusi komunitas, organisasi, atau bahkan sekedar obrolan rekan kerja di kantor. Pastikan nih terlebih dahulu topik yang mereka bicarakan. Apakah itu topik yang kamu ketahui sehingga kamu dapat memberikan argumen atau pandangan saat bergabung dengan pembicaraan yang mereka lakukan. Nah, di sisi lain, jika kamu ragu untuk terlibat secara langsung, coba nih ajak salah satu teman dekatmu untuk menemanimu supaya bisa berani nih, lebih berani terbuka, lebih berani untuk menyampaikan pendapat ke orang-orang yang baru itu tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu bergabung dengan organisasi atau komunitas. Jika teman-teman belum mempunyai organisasi atau sebuah komunitas, sebuah payung seperti itulah, itu penting untuk kita cari. Karena apa? Karena kamu akan dengan mudah menemukan orang-orang yang menyukai hal yang sama dengan kamu. Misalnya nih, kamu suka menulis, ya kamu silakan bergabung dengan komunitas blogger. Kamu suka desain, suka memposting hal yang estetika, ya kamu bisa bergabung dengan orang-orang yang suka juga dengan desain grafis. Dan selanjutnya. Biasanya nih, para anggota komunitas tidak sungkan untuk membagikan informasi terbaru mengenai dunia kerja. Yang keempat, jangan malu untuk mendekatkan diri dengan rekan kerja, senior, bahkan atasan sekalipun. Kita sama-sama manusia, tapi jangan ada yang kita takuti. Apa sih yang harus kita takuti? Sama-sama makan nasi tentunya, sama-sama bekerja. Hanya saja kan mungkin dengan mereka bekerja lebih lama, pengalaman yang didapat tentunya lebih banyak. Nah, maka dari itu kita jangan malu-malu nih untuk mendekatkan diri untuk ngobrol dengan rekan kerja, senior, atau bahkan atasan. Rekan kerja dan senior adalah bagian penting dari networking yang dapat mendukung perkembangan karir kita.
Mereka bisa memberikan rujukan, informasi, serta dukungan yang berharga. Misalnya hubungan baik dengan senior, memungkinkan kita mendapatkan masukan terkait pekerjaan yang kita jalani nih. Atau atasan juga memiliki pengaruh yang besar seperti memberikan rekomendasi kerja jika menunjukkan performa yang prima atau yang baik untuk memeras networking dan mendukung karir. Klik banner di bawah ini dan ikuti kelas yang tersedia. Nah, kita tentu menyediakan berbagai macam kursus di sekolahkepribadian.com. Kita menyediakan 3 tema, yaitu tips parenting, cara membangun perkembangan remaja, dan membangun soft skill di dunia kerja. Di sana akan menemui banyak tema yang relevan dan menarik untuk Anda ikuti gitu. Nah, kemudian yang 5, optimalkan kualitas pembicaraan. Ada beberapa cara yang dapat Anda implementasikan ketika mengoptimalkan kualitas berkomunikasi dengan networkingmu. Fokus pada faktor know, like, and trust, KLT, bukan KRL. Nah, jadi KLT itu adalah know, like, and trust. Ketahui, suka, dan percaya. Kemudian pada dasarnya konsep ini adalah proses yang dapat membuat orang mengenal dirimu secara baik. Mulai dari mereka mengenalmu, mengetahuimu, menyukaimu, dan mempercayaimu. Jadi penting ya teman-teman, know, like, and trust tadi. Hindari multitasking pada saat berbicara. Jangan sampai teman-teman, tadi sudah saya sampaikan di awal juga, lawan bicara teman-teman itu red flag karena tingkah laku yang Anda tunjukkan. Misalnya apa? Korek-korek kuping, ngupil, kucek-kucek mata. Hindarilah seperti itu. Kalau 1 kali, 2 kali bolehlah. Tapi kalau 3 kali, jangan. Atau sepertinya jangan. Cobalah untuk tidak melakukan hal lain ketika kamu melakukan pendekatan dengan seseorang. Atau mungkin yang sering kita temui juga bermain HP, itu juga sebenarnya sudah banyak kita jumpai ya. Diajak nongkrong malah main HP, diajak nongkrong game, diajak nongkrong ya nongkrong lah, seharusnya kita fokus pada tongkrongan yang kita bawa gitu. Enaknya bahas apa sih, kemudian apa sih yang kita bisa bicarakan, jangan kemudian nge-game aja gitu, jangan. Nah, yang selanjutnya, dengarkan setiap pembicaraan dengan baik. Tadi sudah sempat saya singgung juga di awal, dengan menjadi pendengar yang baik, kamu tidak hanya memberikan kesan yang positif, tapi juga bisa mendapatkan berbagai hal dari proses perbincangan yang sedang berlangsung, seperti ide-ide menarik, pengetahuan baru, hingga saran-saran yang konstruktif atau membangun. Dan yang selanjutnya, jangan malu untuk memberi atau meminta bantuan. Memberi bantuan merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun hubungan dengan seseorang. Mungkin bisa diceritakan teman-teman, atau diingat kapan terakhir kali teman-teman membantu orang yang teman-teman tidak kenal? Pernah nggak? Nah, dengan cara-cara seperti itu akan menimbulkan first impression yang baik, bisa membangun silaturahmi, networking dengan orang lain yang kita bantu itu tadi. Ini juga dapat menjadi langkah lanjutan dari proses perkenalan yang kamu lakukan dengan orang baru nih. Menawarkan atau meminta bantuan juga bisa kita terapkan di tempat kerja. Selain bisa membantumu secara pribadi, meminta bantuan juga dapat menjadi kesempatan untuk dapat mengenal rekan kerjamu dengan lebih baik gitu teman-teman. Jadi jangan terpatok pada itu kan bukan job desk saya, itu kan bukan koridor saya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, ketika ada yang kesusahan, kenapa tidak kita bantu? Kenapa kita tidak coba mengulurkan tangan? Kan tidak ada salahnya juga. Semua hal baik tentunya akan mendapatkan balasan yang baik juga teman-teman. Jadi ketika memang kita tahu dan kita bisa, ya kita bantu gitu. Manfaatkan media sosial yang selanjutnya. Banyaknya jenis media sosial pada saat ini bisa memanfaatkan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang dapat menunjang karirmu, utamanya LinkedIn teman-teman. Selain itu, media sosial seperti Instagram juga bisa menjadi portofolio untuk membranding diri kamu, atau mungkin bisa juga kamu memiliki passion di bidang kreatif seperti desain grafis, video, dan yang lainnya. Karena sekali lagi teman-teman, kekuatan sosial media sekarang itu sangat-sangat kuat sekali, sangat-sangat powerful sekali teman-teman. Dengan sosial media mungkin kan kita bisa membangun personal branding kita bisa membagikan
aktivitas sehari-hari kita bisa membagikan kesenangan kita dan membagi informasi unik yang lainnya. Jadi jangan ragu, sekali lagi jangan ragu, jangan malu untuk memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk membangun networking teman-teman, seperti itu. Oke, dan yang terakhir, jaga hubungan baik dengan networkingmu. Jika teman-teman sudah mendapatkan relasi yang baru, relasi yang sefrekuensi, sepemahaman dengan teman-teman, jagalah hubungan itu. Menjaga hubungan dengan networking bisa dibilang gampang-gampang susah nih. Terkadang kita tidak bisa selalu melakukan hubungan secara intens dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hubungan tersebut agar tidak putus. Seperti menghubungi mereka kembali atau sekedar menanyakan kabar. Biasanya nih teman-teman, kita lagi kawal tadi, orang-orang itu datang dan pergi, people come and go, jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena itu bakal terjadi pada kita semua. Tapi yang perlu saya highlight di sini, yang perlu saya garis bawahi adalah kita boleh kehilangan sosoknya, tapi kita tetap harus selalu menjalin silaturahmi. Ada yang namanya media sosial yang sangat membantu kita untuk terhubung dengan teman-teman dari berbagai asal daerah manapun, atau mungkin hanya sekedar reply story-nya ketika dia membuat story WA, story Instagram, atau lain media platform sosial lainnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, perlunya networking, jangan sampai kita putus. Kita harus terus memperpanjang tali silaturahmi kita dengan rekan-rekan kerja kita, dengan teman-teman sejawat kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di komunitas atau di organisasi kita, dan orang-orang baru, dan orang-orang yang dimanapun kita temui saat itu. Jadi itu perlunya networking yang harus kita ketahui. Kemudian saya sampaikan juga, ini segmen terakhir, jangan lupa untuk terus menonton dan ikuti kursus video sekolah kepribadian yang bisa diakses di www.sekolahkepribadian.com. Saya ingatkan lagi, di situ ada berbagai banyak macam tema yang bisa kalian ikuti, kalian dengarkan, kalian pahami juga, mulai dari tips parenting, perkembangan pada remaja, kemudian cara mengasah soft skill di dunia kerja. Gitu. Bertemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Usmanul Wahid. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan sampai jumpa.